Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmianti Kaunar. Saya dari program studi PAI Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah semester 1. Tujuan dari saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Civic Education atau biasa disebut Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Suhaiba Raudah Umasangaji, SHIMPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus nyata yang berhubungan dengan moderasi beragama, baik yang mencerminkan sikap toleransi, anti-radikalisme, maupun kerjasama lintas agama yang terjadi di Indonesia. Sebelum saya masuk ke penjelasan kasusnya, saya akan memberikan pengantar tentang apa itu moderasi beragama atau pengertian dari moderasi beragama. Nah, jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang dalam beragama secara seimbang, tidak berlebihan atau ekstrim, dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. Artinya bahwa seseorang yang moderat dalam beragama tetap taat pada keyakinannya sendiri, tetapi juga menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Nah, begitu ya pengertiannya. Nah, itu tadi pengantar singkat tentang pengertian dari moderasi beragama. Selanjutnya saya akan masuk pada kasus ya yang akan saya bahas. Jadi kasus moderasi beragama yang saya ambil untuk dianalisis yaitu kasus tentang penolakan pembangunan gereja di Tangerang Selatan pada tahun 2015 lalu. Latar belakang dari gereja yang dimaksud ialah gereja Paroki Santa Bernadette yang direncanakan dibangun di kawasan Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Selatan. Jumlah dari jemaat yang akan dilayani sekitar 11.000 orang yang selama ini beribadah di beberapa tempat yang berbeda. Nah, gereja ini sudah mengajukan izin mendirikan bangunan dan berusaha memenuhi persyaratan administratif dan syarat pendukung lainnya. Nah, kronologi dari kasusnya itu ternyata pada saat itu Gereja Santa Bernadette itu sudah berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan izin pendirian serta penyelenggaraan ibadah secara layak. Ada catatan bahwa mereka sudah memperoleh IMB setelah sekitar 23 tahun perjuangannya, namun adanya penolakan oleh warga sekitar dan aksi massa sekelompok warga mengklaim sebagian warga sekitar melakukan demonstrasi dan aksi penolakan terhadap pembangunan gereja. Pada salah satu aksi mereka itu mereka menggembok gerbang gereja, memblokir akses jalan menuju lokasi, kemudian ada juga yang memasang spanduk dan membuat tulisan tolak gereja. Nah, warga mengajukan beberapa keberatan seperti tidak pernah diberikan sosialisasi terkait dengan pembangunan. Nah, dugaan pemalsuan tanda tangan warga dan penggunaan KTP untuk dukungan secara tidak benar. Nah, kekhawatiran terhadap dampak sosial yaitu tentang kristenisasi atau administratif IMB belum dianggap sah karena beberapa persyaratan, misalnya dukungan warga atau pejabat setempat belum dipenuhi dengan prosedur yang benar. Ketertiban regulasi dan peraturan bersama, ada regulasi penting yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 pada tahun 2009 mengenai pendirian rumah ibadat yang mengatur persyaratan seperti dukungan dari warga, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian persyaratan administratif dan teknis. Nah, IMB harus dilengkapi dokumen rekomendasi tertulis dari pejabat terkait, termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB setempat. Nah, proses hukum dan keputusan Mahkamah Agung kasus ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disebut dengan PT-UN, kemudian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan akhirnya ke Mahkamah Agung pada tahun 2015. Nah, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 552K/TUN/2015 yang berkekuatan hukum tetap. Nah, yang membatalkan IMB gereja serta
berandat karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif sesuai dengan SKB 2006 termasuk persetujuan warga yang sah dan pengesahan pejabat setempat. Nah, putusan MA menyatakan meskipun gereja mengklaim telah mengantongi dukungan warga seperti daftar nama dan fotokopi KTP serta penggunaan rumah ibadat minimal 90 orang, namun pengesahan tanda tangan atau dukungan warga oleh pejabat berwenang Lurah Sudimara Pinang tidak dilakukan sehingga persyaratan administratif belum terpenuhi. Pihak warga menggugat menyatakan bahwa mereka belum pernah dilibatkan secara resmi dalam proses perencanaan atau penyusunan izin pembangunan gereja tersebut. Nah, pengadilan kemudian menyatakan bahwa penertiban IMB tersebut melanggar kepentingan warga sekitar karena mereka tidak ikut serta atau memberikan persetujuan resmi. Dan dampak dari hal tersebut adanya kontroversi walaupun sudah ada keputusan MA yang membatalkan IMB pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kemarin ya. Praktik pembangunan seringkali tetap diupayakan kembali dan menimbulkan berbagai protes lanjutan. Misalnya penolakan masyarakat menjadi pemicu konflik sosial, munculnya demonstrasi, pengembokan pembatasan akses, kemudian spanduk-spanduk penolakan, dan ketegangan antara kelompok masyarakat dengan jemaat gereja. Nah, kasus ini juga menjadi contoh bahwa regulasi saja tidak cukup karena implementasi di lapangan bisa dipengaruhi oleh tekanan sosial, kemudian mayoritas versus minoritas, serta persepsi warga sekitar terhadap rumah ibadat non-muslim, pelajaran hukum, dan regulasi. Nah, SKB 2006 nomor 8 dan nomor 9 adalah rujukan penting mengenai persyaratan administratif dan prosedural pendirian rumah ibadat. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat format tersebut harus benar-benar dipenuhi, tidak hanya diklaim dukungan warga tetapi pengesahan oleh pejabat terkait. Nah, pemerintah daerah dan pejabat kelurahan memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi dokumen dukungan warga. Nah, tanpa itu, meskipun warga mendukung, izin bisa dibatalkan secara hukum. Nah, keputusan pengadilan atas IMB yang dikeluarkan dapat dibatalkan jika ditemukan pelanggaran terhadap rekomendasi dokumen dukungan warga. Nah, tanpa itu, meskipun warga mendukung, izin bisa dibatalkan secara hukum. Nah, keputusan pengadilan atas IMB yang dikeluarkan dapat dibatalkan jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada kebutuhan kuat untuk transparansi dan prosedur sosialisasi kepada warga sekitar agar konflik sosial dapat dicegah, terutama dalam kasus kehadiran rumah ibadat di lingkungan yang plural. Dari kasus tersebut ada beberapa faktor utama penyebab penolakan pembangunan gereja Santa Bernadette di Tangerang Selatan tahun 2015 lalu, yaitu faktor yang pertama masalah administratif dan legalitas izin, di mana gereja sudah mengajukan izin mendirikan bangunan tetapi dianggap tidak memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan SKB 2 Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat. Nah, ada juga ketidaksesuaian dalam dokumen dukungan warga sekitar, sebagaimana tanda tangan warga disebut tidak disahkan oleh lurah atau dianggap tidak sah. Nah, faktor yang kedua yaitu penolakan sosial dari sebagian warga sekitar. Sebagaimana warga menolak karena tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi pembangunan. Nah, ada kekhawatiran sosial dan keagamaan seperti ketakutan akan kristenisasi atau perubahan karakter lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Nah, warga kemudian melakukan aksi demonstrasi dan pemblokiran lokasi gereja sebagai bentuk penolakan. Nah, faktor yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi, sosialisasi pihak gereja. Nah, pihak gereja menilai sudah melakukan prosedur resmi, tetapi tidak semua warga merasa diajak berdialog.
Nah, kurangnya komunikasi ini menimbulkan salah satu paham dan kecurigaan sehingga memicu konflik horizontal. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keempat yaitu faktor regulasi yang sulit diterapkan. Nah, peraturan tentang pendirian rumah ibadat di Indonesia sering sulit diterapkan di wilayah dengan mayoritas agama tertentu. Nah, persyaratan dukungan warga lintas agama dan pengesahan pejabat sering menjadikan kendala administratif sekaligus sosial. Nah, begitu dari kasus penolakan pembangunan gereja Santa Bernadette di Tangerang Selatan tahun 2015, terdapat beberapa nilai moderasi beragama yang bisa diambil pelajarannya, baik yang seharusnya diterapkan maupun yang belum tampak secara nyata. Nah, yang pertama yaitu nilai toleransi yang seharusnya dikedepankan. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana masyarakat belum bisa menerima keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungannya. Padahal dalam semangat moderasi beragama, setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan keyakinannya dan mendapatkan tempat ibadah yang layak. Nah, nilai toleransi berarti menghargai perbedaan dan tidak menghalangi umat lain menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua, yaitu nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, semua agama di Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan negara. Nah, kasus ini memperlihatkan bahwa aturan administratif seharusnya diterapkan secara adil tanpa diskriminasi dalam moderasi beragama. Keadilan berarti memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena perbedaan keyakinan. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai dialog dan musyawarah. Nah, salah satu kelemahan utama dalam kasus ini adalah minimnya komunikasi dan dialog antara jemaat gereja dengan masyarakat sekitar, di mana moderasi beragama mengajarkan pentingnya dialog antar umat beragama untuk mencegah kesalahpahaman, membangun saling pengertian dan mencari solusi damai. Jika nilai-nilai yang diterapkan sejak awal, konflik sosial bisa dihindari. Nah, dan yang terakhir yaitu nilai kerukunan dan gotong royong. Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kerukunan antara umat beragama adalah tanggung jawab bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Nah, nilai gotong royong dan kebersamaan harus dijaga, bukan digantikan dengan sikap curiga atau eksklusif. Nah, dampak dari kasus penolakan pembangunan gereja Santa Bernadette di Tangerang Selatan tahun 2015. Kasus ini menimbulkan ketegangan antara umat beragama, terutama antara warga mayoritas dan minoritas. Konflik ini seperti dapat mengganggu persatuan bangsa karena menimbulkan rasa curiga, saling tidak percaya, dan kesengajaan sosial. Jika kasus ini dibiarkan atau konflik ini dibiarkan terjadi, atau konflik serupa bisa memecah belah masyarakat dan memperlemah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak terhadap nilai toleransi dan kebebasan beragama, di mana penolakan pembangunan rumah ibadah menandakan bahwa nilai toleransi belum sepenuhnya dipahami dan diamalkan oleh sebagian masyarakat. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Nah, kasus ini menjadi contoh bahwa kebebasan beragama masih bisa terhambat oleh tekanan sosial dan administratif. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Nah, ketika peraturan seperti SKB 2 Menteri
nomor 8 dan 9 tahun 2006 sulit diterapkan dengan adil, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem hukum. Nah, warga bisa merasa hukum tidak berpihak pada keadilan, melainkan pada tekanan kelompok tertentu. Nah, hal ini melemahkan wibawa negara dalam menegakkan konstitusi dan hak asasi manusia. Dan dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak terhadap kehidupan masyarakat, di mana hubungan antar umat beragama di lingkungan tersebut menjadi kurang harmonis. Nah, jemaat gereja merasa terpinggirkan atau tidak diterima, sementara sebagian warga lain merasa terancam atau terganggu. Situasi seperti ini menimbulkan rasa tidak aman dan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Dari kasus penolakan pembangunan Gereja Santa Bernadette di Tangerang Selatan tahun 2015, terdapat banyak pelajaran penting yang bisa diambil oleh mahasiswa sebagai warga negara. Pelajaran yang pertama yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, mahasiswa perlu belajar bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya. Sebagai generasi terdidik, mahasiswa harus menjadi teladan dalam menghormati perbedaan keyakinan dan cara beribadah orang lain. Toleransi bukan hanya soal membiarkan, tapi juga menghargai hak orang lain untuk menjalankan agamanya dengan damai. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa diterapkan yaitu mahasiswa mampu menegakkan nilai keadilan dan konstitusi. Kemudian mahasiswa perlu memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan hukum harus ditegaskan secara adil tanpa diskriminasi. Nah, dari kasus ini, mahasiswa bisa belajar untuk mendukung penegakan hukum yang adil, serta menolak segala bentuk ketidakadilan dan intoleransi di masyarakat. Kemudian, pelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa harus mengedepankan dialog daripada konflik. Nah, begitu ya. Kasus ini dia menunjukkan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Kemudian mahasiswa harus belajar membangun dialog lintas agama dan budaya agar perbedaan tidak menimbulkan permusuhan. Nah, kemampuan berdiskusi dengan bijak adalah bagian dari karakter warga negara yang moderat dan demokratis. Dan pelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa harus menjadi agen perdamaian dan persatuan. Sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa berperan penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan nasional. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan mengadakan kegiatan lintas agama, diskusi toleransi, dan kampanye anti-intoleransi. Dengan begitu, mahasiswa ikut memperkuat nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Nah, pesan moral yang harus disampaikan agar toleransi di Indonesia itu dia tetap terjaga, yaitu yang pertama yang harus kita tanamkan yaitu kita harus menghargai dan menghormati perbedaan agama karena semua agama mengajarkan kedamaian. Toleransi akan terjaga jika setiap warga bersikap adil, saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Nah, dengan menanamkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, persatuan dan kedamaian bangsa Indonesia akan tetap terpelihara. Nah, mari kita jaga toleransi dengan saling menghormati, menolak intoleransi, dan mempererat persaudaraan antar umat beragama. Dengan meneladani nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat menjaga Indonesia tetap damai, rukun, dan bersatu.
Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian untuk memahami apa itu moderasi beragama dan mampu menerapkannya nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.